Apa yang membuat Bitcoin memiliki nilai? Welcome back at RF Channel on YouTube. Kita pada video kali ini akan membahas mengenai cryptocurrency, dan tentunya kalau cryptocurrency pasti kita akan membicarakan mengenai Bitcoin sebagai salah satu koin yang menjadi founder atau mengawali daripada cryptocurrency, era cryptocurrency hari ini ada. Pada bulan Januari 2021, Bitcoin mencapai sejarah baru, di mana Bitcoin mencapai 41.616 US dollar per satu Bitcoin. Dan bulan Desember 2020 juga sebelumnya mencapai rekor baru, 29.133 US dollar. Aha, dan ada lagi, bulan November 2020 juga sebelumnya mencapai rekor baru, 19.723 US dollar per satu Bitcoin. Tidak berhenti, sebenarnya itu bukan rekor karena angka itu sebenarnya pernah tercapai di Desember 2017. Oke. Dan saya berterima kasih kepada cryptocurrency dan Bitcoin karena sepanjang 2 bulan terakhir ini kata kunci Bitcoin dan cryptocurrency yang banyak mampir ke channel ini. Terima kasih buat Anda yang juga mampir ke channel ini akibat edukasi cryptocurrency dan Bitcoin. Anda menjadi salah satu tamu yang ingin kami hargai. Oleh karena itu kami selalu memberikan edukasi-edukasi yang baik terkait dengan market. Oke, sekarang kita serius dulu. Bagi Anda yang awam, Anda akan tanya-tanya soal kenapa Bitcoin yang mana koin nggak ada fisiknya ini kok bisa mahal dan semakin mahal, Ryan. Bahkan bagi Anda yang masih berimajinasi, simpan koinnya dari Bitcoin itu, di mana pasti akan tambah bingung karena begitu mencari informasi cryptocurrency wallet, kok bingung banget karena banyak. Ada istilah cold wallet, ada istilah hot wallet, dongle lah, lalu bisa disimpan offline dengan di print, di hard disk lah. Ambiar banget Anda kalau mau mempelajari itu. Sulit mengimajinasikannya. Cryptocurrency yang Anda kenal, di mana sebenarnya bukan hanya Bitcoin saja yang ada di dunia ini, sebenarnya menjadi bernilai karena konsep dasar yang dibangun secara teknologi di dalamnya. Teknologi apa, Ryan? Yang pertama, namanya adalah blockchain. Apa itu blockchain? Kalau saya boleh ilustrasikan, ada orang yang punya kemampuan ingatan fotografis. Artinya, sekali lihat, maka seluruh detail akan barang dan kondisi akan selalu dia ingat. Tidak ada satu bagian pun yang akan terlewat. Nah, persis. Blockchain adalah sebuah teknologi pencatatan yang memungkinkan semua terekam dengan detail dan tidak akan dilupakan. Apakah Anda pernah kejadian lagi enak kerja di komputer atau laptop Anda dan tiba-tiba error dan semua data yang Anda kerjakan seperti tidak pernah ada di laptop itu setelah Anda reset? Pernah? Oke. Nah, dengan blockchain Anda tidak dimungkinkan apapun yang tengah, pernah, dan salah dan benar pun akan selalu terekam atau terdokumentasi. Sesuatu yang selalu tercatat dan tidak bisa diubah historisnya, maka sebenarnya menjadi sebuah keamanan untuk bisa mencatat transaksi keuangan. Betul atau salah? Betul ya? Oke, itu Bitcoin dengan blockchain-nya. Cryptocurrency dan blockchain-nya. Sekarang nomor 2, kenapa Bitcoin berharga? Kenapa cryptocurrency berharga seperti hari ini? Kedua, akibat smart contract. Apakah Anda pernah nonton film di mana siapapun yang ditulis dalam buku tersebut, maka mulai dari nama, cara kematian, dan tanggal detail kematian tertulis, maka Anda akan terjadi sedemikian tanpa bisa dihindari. Death Note, yes, betul. Yes, simpelnya ketika sesuatu sudah tertulis dalam kontrak tersebut, maka dapat dipastikan siapapun yang ada di dalam lingkaran tersebut akan menjalani aturannya dengan presisi. Intinya adalah Anda ketika masuk ke dalam komunitas lingkaran ini, maka Anda harus patuh terhadap yang tertulis pertama kali pada smart contract. Itulah konsep smart contract ketika aturan tersebut telah dibuat. Once dipublikasikan, maka dijalani atas aturan yang berlaku tersebut. Kedua hal ini adalah combo maut atas teknologi yang akhirnya melahirkan cryptocurrency. Dan memang itu yang dibutuhkan dalam transaksi keuangan, bukan? Pencatatan dan aturan sebenarnya dalam keuangan dilakukan suka atau tidak kita mengakui dan harus menyadari. Let's say, bank sentral sebuah negara. Ini adalah game master dari uang yang kita miliki. Ya atau tidak? Ya, oke. Lalu, untuk melakukan pencatatan dan distribusi, siapa yang menjadi pemegang game masternya untuk kehidupan kita sehari-hari? Bank, betul. Hal inilah yang tergeser
atau tersaingi dalam kehadiran cryptocurrency. Memang benar, sepintas bicara seperti ini bila Anda tidak mulai belajar soal Bitcoin sebagai cryptocurrency tertua alias senior, maka Anda ibaratnya Anda sedang membicarakan perjalanan misi tinggal di planet Mars ketika saya atau Anda baru belajar bagaimana caranya membeli rumah pertama saya untuk tinggal. Banyak hal yang sulit untuk dipahami secara logika. Tapi singkat cerita, kenapa Bitcoin menjadi bernilai? Jawabannya tadi sebenarnya sudah kita jawab. Tapi jawaban lainnya yang perlu Anda pertimbangkan, karena adanya kesadaran orang-orang bahwa dunia dengan seenak jidatnya mencetak uang, membuat uang yang ada di kantong kita bisa mengalami inflasi atau mengalami penurunan nilai uang tanpa permisi kepada kita. Adalah sebuah bahaya yang mengesalkan, ya atau tidak? Yes, namanya adalah perampok uang yang tidak menghilangkan fisik uang. Setuju? Itulah inflasi. Atas pemahaman inilah sebagian orang mulai mendiversifikasikan investasinya pada era cryptocurrency. Apakah Anda adalah salah satu orang yang meyakini hal tersebut juga? Apakah misi pergi ke planet Mars dan tinggal di sana adalah menjadi pengganti planet bumi sesuatu misi yang masuk akal? Menjadi pelengkap atau menjadi pengganti planet Mars itu? Dan juga teknologi ini kita tidak tahu. Itu sama pertanyaan bila Anda bertanya, apakah era cryptocurrency akan menggantikan atau melengkapi atas transaksi keuangan kita sehari-hari, hari ini dan ke depan? Yang jelas, ada satu hal yang menarik. Pada tanggal 22 Mei 2010, Laszlo Henjes, kalau saya salah, mohon maaf namanya, saya tidak bisa menyebutkan dengan baik, membelanjakan 2 loyang besar pizza Papa John's. Harga 2 loyang itu sekitar 30-40 US dollar. Atau 450 sampai 600 ribu rupiah. Laszlo membayarnya menggunakan cryptocurrency Bitcoin senilai 10.000 Bitcoin. Saat itu nilai 1 Bitcoin setara dengan 45 rupiah. Di tanggal 8 Januari 2021 nilai 1 Bitcoin melesat ke angka 41.973 US dollar per 1 Bitcoin atau senilai 500 jutaan rupiah. Jadi, jumlah Bitcoin yang dibayarkan oleh Laszlo untuk 2 loyang pizza, 10.000 Bitcoin di masa kini, itu setara 55 triliun. Itu adalah pizza paling mahal seantero jagat sampai hari ini. Betul? Oke. Nah, berbicara mengenai menganalisa membeli aset kripto, maka menurut saya, pilihlah cryptocurrency yang memiliki market cap terbesar. Kenapa? Volume tidak berbohong. Uang mengalir ke tempat yang menyenangkan. Money is fungible. Ya, jadi Anda please bagi pemula investasilah pada kripto besar yang memiliki market cap besar. Salah satunya adalah Bitcoin sampai dengan saya membuat video ini. Salah duanya adalah Ethereum. Kalau yang lain masih ada di bawah dan bergeser-geser. 2 ini masih belum bisa digeser. Jadi silakan Anda tentukan. Yang kedua, bagaimana caranya menemukan aplikasi yang baik. Pada kali ini saya akan ceritakan mengenai aplikasi peluang, di mana aplikasi ini mudah dalam melakukan pembelian ataupun penjualan aset kripto. Just single click, Anda bisa mendapatkan aset Anda ataupun menjual aset Anda. Nah, aset kripto ditransaksikan di peluang bersifat final price, bukan bid atau offer. Kalau bid offer itu adalah Anda harus nawar dulu atau harus Anda melakukan pengajuan dulu, sehingga belum tentu tereksekusi. Tapi kalau final price, once Anda klik beli, once Anda klik jual, itu sudah bersifat final price, langsung tereksekusi. Oke, selanjutnya ada 2 jenis kripto di peluang, yaitu Bitcoin dan Ethereum. Aha, dua-duanya ini adalah aset kripto dengan market cap terbesar. Jadi mungkin peluang bisa menjadi peluang buat Anda. Oke, dan bila Anda belum memiliki aplikasi peluang, saat ini Anda bisa mendaftar di deskripsi di bawah dengan menggunakan kode RFNew untuk mendapatkan bonus sampai dengan 1 juta rupiah. Seru banget. Silakan Anda bisa akses di bawah untuk memulai investasi pertama Anda pada aset kripto. Dan tidak hanya itu, peluang juga memungkinkan Anda berinvestasi pada indeks S&P 500. Penasaran apakah bagus? Cek video sebelumnya mengenai peluang berinvestasi di S&P 500. Dan juga Anda bisa membeli emas secara pecahan, yaitu dengan menabung emas dengan mulai nominal yang sangat kecil, ribuan rupiah saja Anda sudah bisa memiliki emas pada portofolio Anda. Seperti apa pandangan saya mengenai investasi emas nanti akan kita bahas pada video selanjutnya.
Jangan lupa, selain mendaftar, gunakan kode promo di bawah RF New dan Anda bisa mengakses sosial media dari peluang di Instagram dan TikTok. Semoga selalu bermanfaat sharing saya kali ini. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.